Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Malik Caniago dengan NIM 10110240030. Saya dari kelas CE 0701. Jadi saya akan membuat video rekap dari mata kuliah fisika selama semester 2. Nah, di sini ada 10 materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 poin apa saja yang akan saya jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembahasan atau penjelasan-penjelasan dasar mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Nah, tentunya ada 10. Nah, lalu yang poin kedua, saya akan menjelaskan kegunaan manfaat apa aja sih yang bisa ilmu ini berikan pada kehidupan sehari-hari. Nah, lalu yang ketiga akan saya berikan satu contoh soal sederhana mengenai materi-materi yang akan saya sampaikan. Oke, di sini masuk pada materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada muatan listrik dan hukum Coulomb. Nah, dasar dari kelistrikan itu muatan listrik. Nah, di dalam atom terdapat proton yang bermuatan positif, neutron yang netral, dan elektron yang bermuatan negatif. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif jika kekurangan elektron dan bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Interaksi antara benda-benda bermuatan ini dijelaskan oleh hukum Coulomb. Nah, ini yang akan kita pelajari. Nah, hukum ini ditemukan oleh Charles Augustin Coulomb, menyatakan bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Besar gaya interaksi tarik atau tolak antara dua muatan titik sebanding dengan perkalian besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Nah, saling tolak menolak itu apa sih? Nah, nanti kita akan tahu saling tolak menolak itu apa. Kayak semisal negatif sama negatif, mereka akan saling tolak menolak. Nah, kalau negatif sama positif, mereka akan saling narik menarik. Nah, itu karena mereka sejenis jadi saling tolak menolak. Nah, kalau nggak sejenis maka dia saling tarik menarik. Nah, secara sistematis gaya Coulomb atau F dirumuskan sebagai F sama dengan K Q1 per Q2 per R kuadrat. Nah, di mana Q1 di sini dan Q2 adalah besar muatan kedua benda. Ini satuannya Coulomb. Dan R jarak antara kedua muatan. Satuan di sini satuan dari R itu meter. Dan K adalah konstanta Coulomb yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Nah, jika terdapat dari lebih dari dua muatan, gaya total pada satu muatan dihitung dengan menjumlahkan vektor gaya dari setiap muatan lain. Nah, ini disebut prinsip superposisi. Nah, pada poin yang kedua, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mesin fotokopi dan printer laser. Prinsip elektrostatis untuk menarik partikel toner atau tinta bubuk yang ada dalam fotokopi atau printer laser, nah, yang bermuatan ke kertas untuk membentuk pola tertentu. Nah, itu menggunakan muatan listrik dan hukum Coulomb. Lalu yang kedua ada generator Van de Graaff. Alat ini membangkitkan muatan elektrostatis yang sangat besar dan digunakan dalam penelitian fisika, khususnya untuk mempercepat partikel. Lalu yang ketiga ada penglihatan elektrostatis. Teknik penglihatan mobil atau perabotan logam menggunakan sampel cat bermuatan yang akan menempel merata pada permukaan yang digrounding sehingga lebih efisien dan rapi. Lalu yang keempat ada filter udara elektrostatis. Digunakan untuk menangkap partikel debu, asap, dan polutan dari udara dengan memberikan muatan listrik pada partikel tersebut dan menariknya ke pelat pengumpul. Nah, dari 4 penerapan dalam kehidupan sehari-hari yang aku jelasin tadi, ini nggak cuma ada 4 aja, mungkin nanti ke depannya lebih banyak lagi, atau di sini nggak ada yang, atau di sini ada yang nggak saya jelasin atau nggak saya tulis ya. Nah, lanjut ke poin yang ketiga. Di sini ada contoh soal. Nah,
kita lihat di sini dua buah muatan titik QE sama dengan plus 4 mikrokolom dan QB sama dengan min 6 mikrokolom, terpisah pada jarak 20 cm. Berapakah besar gaya tarik menarik antara muatan tersebut? Nah, di sini kita tahu muatan QA itu ada di muatan pertama sama dengan plus 4 mikrokolom. Nah, kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu muatan QB-nya itu muatan kedua. Untuk menghitung besar gaya, kita pakai nilai mutlaknya. Mutlak QB mutlak sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6C. Nah, gitu ya. Nah, karena di sini ada tanda negatif sama plus, kita tandanya ini menunjukkan kalau bahwa gaya akan bersifat tarik menarik karena muatannya berbeda jenis. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas tadi, kalau gayanya sejenis maka saling tolak menolak. Nah, kalau gayanya dia berbeda maka saling tarik menarik. Kalau kata Pak Roni, kalau cowok sama cowok maka dia nggak jadi. Ya, kalau cowok sama cowok dia saling tolak menolak karena cowok sama cowok lah. Kalau dia berbeda jenis, cowok sama cewek, maka dia akan tarik menarik. Nah, itu konsep gampangnya. Nah, setelah kita nentuin tadi muatan pertama sama muatan kedua, kita nentuin R-nya. R-nya 20 cm. Seperti yang aku udah jelasin tadi di atas. Karena di sini cm, kita harus ubah muatannya menjadi meter karena R itu satuannya meter. Nah, 20 cm diubah ke meter jadinya 0,2 meter. Nah, terus konstanta kolom karena sudah tetapkan jadi 9 kali 10 maka 9 nm kuadrat per C. Nah, di sini rumusnya F sama dengan K mutlak QA QB mutlak per R kuadrat. Nah, tinggal kita masukin aja K-nya berapa tadi? K-nya 9 kali 10 pangkat min 9. Terus QA-nya berapa? 4 kali 10 pangkat min 6. QB-nya 6 kali 10 pangkat min 6. R kuadratnya 0,2 kuadrat. Nah, 4 kali 6 berapa? 24. Min 6 min 6 min 12. Sama-sama nanti 24 kali 10 pangkat min 6 min 12. 0,2 kali 0,2 0,04. Nah, tinggal kita hitung. Nanti hasil akhirnya F sama dengan 5400 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 5,4 Newton. Nah, karena muatan yang kita dapat ini nilainya positif dan muatan B negatif, maka gaya ini saling tarik menarik, guys. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua ini ada medan listrik dari hukum Coulomb. Nah, medan listrik adalah efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik di ruang sekitarnya. Medan listrik didefinisikan sebagai gaya listrik per satuan muatan uji. Arah medan listrik dari muatan sumber positif adalah menyebar keluar, sedangkan dari muatan sumber negatif arahnya masuk menuju muatan tersebut. Oke, kalau kita gambar, dia akan seperti ini, guys. Nah, ini minus, ini positif. Nah, tadi aku bilang kalau positif itu menyebar keluar. Nah, jadi arahnya keluar. Arahnya keluar. Nah, kalau negatif arahnya dia menuju ke muatannya gitu ya, guys. Nah, secara matematis medan listrik atau E dirumuskan sebagai E sama dengan F per Q. E sama dengan F per Q. Dari definisi dari ini, hukum Coulomb, medan listrik dihasilkan oleh sebuah muatan titik sumber Q pada jarak R adalah, jadi nanti hasilnya itu sama dengan
E sama dengan kaki jelek ya, nggak apa-apa, ki r kuadrat. E sama dengan kaki per r kuadrat. Nah, satuan dari medan listrik adalah Newton per kolom atau N per C. Sama seperti gaya kolom, jika medan listrik dihasilkan oleh beberapa muatan, maka medan listrik total di suatu titik adalah jumlah vektor dari medan listrik masing-masing muatan. Nah, ini juga prinsip superposisi. Ini salah satu prinsip yang penting ya, guys. Nah, poin yang kedua itu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari dari medan listrik dan hukum kolom. Yang pertama itu ada terapi medis. Medan listrik digunakan dalam beberapa terapi untuk merangsang penyembuhan tulang atau jaringan. Yang kedua itu ada layar sentuh. Beberapa jenis layar sentuh bekerja dengan mendeteksi gangguan pada medan listrik di permukaannya yang disebabkan oleh sentuhan jari. Nah, seperti handphone, jadi kalau karena mengandung gaya listrik, jadi ada mendeteksi gangguan. Jadi kita bisa layarnya bisa mendeteksi sentuhan jari kita. Jadi mengikuti sentuhan jari kita. Nah, yang ketiga ada oven microwave. Meskipun bekerja dengan gelombang mikro, gelombang ini pada dasarnya adalah medan listrik dan magnet yang berosilasi yang memanaskan molekul air dalam makanan. Lalu yang keempat ada perangkat elektronik. Hampir semua komponen elektronik dan transistor hingga sirkuit terpadu bekerja berdasarkan pengendalian alir muatan melalui medan listrik. Nah, setelah kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, kita lanjut ke contoh soalnya, guys. Nah, contoh soalnya di sini, tentukan medan listrik pada sebuah titik P yang berjarak 5 cm dari sebuah muatan titik C sama dengan +5 kali 10 pangkat min 6C. Nah, di sini diketahuinya Q-nya di sini ketahui +5 kali 10 pangkat min 6C. R-nya di sini dari jaraknya 15 cm. Nah, 15 cm karena tadi kita muatannya harus diubah ke meter, jadi diubah jadi meter. 15 cm diubah ke meter jadi 0,15 meter. Nah, konstantanya tetap 9 kali 10 pangkat min 9 nm kuadrat per C. Rumusnya ini E Q per R kuadrat. Nah, mutlak ya, ininya diubah. Kita tinggal masukin aja rumusnya. K-nya 9, ini Q-nya ini, terus ininya juga R-nya, tinggal masukin aja, guys, gampang kok. Nah, lanjut, nanti ketemu hasilnya E sama dengan 45 kali 10 pangkat 3 per 0,0225 sama dengan 2 juta N per C, atau kita bisa singkat jadi 2 kali 10 pangkat 6 N per C. Nah, arah medan listrik di titik P adalah menjauhi muatan Q karena Q bermuatan positif. Nah, itu ya, guys. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga itu hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu hukum Gauss memberikan cara alternatif untuk menghitung medan listrik, terutama untuk kasus-kasus dengan simetri tinggi. Hukum ini menghubungkan flux listrik yang menembus suatu permukaan tertutup dengan total muatan yang dilingkupi oleh permukaan tersebut. Flux listrik didefinisikan sebagai jumlah garis medan listrik yang menembus suatu permukaan secara sistematis. Hukum Gauss juga menyatakan bahwa flux listrik total yang menembus permukaan tertutup disebut permukaan Gauss, sama dengan muatan total di dalam permukaan Q dalam dibagi dengan permisivitas ruang hampa epsilon 0. Nah, kita ganti dulu warnanya, coba jadi warna merah.
Oke, nah tadi flux itu bentuknya kayak gini guys. Jadi ada di sini fluxnya di gini. Nah ini flux. Nah kalau secara sistematisnya itu di sini flux sama dengan integral E dikali dA. Nah ini secara sistematis. Nah tapi hukum Gauss juga menyatakan bahwa flux listrik yang menembus permukaan tertutup disebut permukaan Gauss, sama dengan muatan total di dalam permukaan Q dalam dibagi dengan permitivitas ruang hampa epsilon 0. Nah, jadi kita tinggal integral tertutup muatan listrik dikali dA sama dengan di dalam epsilon 0 Qd, kita tulis Qd aja ya guys, Q dalam. Nah, jadi integral tertutup E kali dA sama dengan Q dalam per epsilon 0. Nah ini ini ya guys. Nah hukum ini sangat berguna untuk menghitung medan listrik dari benda-benda simetris seperti bola pejal atau konduktor atau isolator. Nah, silinder pejal dan pelat luas tak hingga, salah satu sifat penting konduktor adalah dalam keadaan statis. Medan listrik di dalamnya selalu nol. Ingat ya, medan listrik di dalamnya selalu nol dan muatan berlebih hanya ada di permukaannya. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada sangkar Faraday cake atau cake. Ini adalah aplikasi langsung dari hukum Gauss. Sebuah wadah yang terbuat dari konduktor seperti jaring logam dapat melindungi isinya dari medan listrik eksternal. Muatannya akan terdistribusi di permukaan luar, membuat medan listrik di dalam nol, membuat medan listrik di dalamnya nol. Contohnya adalah mobil yang melindungi penumpangnya dari sambaran petir dan pelindung pada kabel koaksial, kabel antena TV. Lalu yang kedua ada desain kabel koaksial. Nah, kabel ini dirancang dengan konduktor dalam dan pelindung konduktor luar. Hukum Gauss membantu menjelaskan bagaimana pelindung luar mencegah intervensi dari medan listrik eksternal. Nah, lanjut ke contoh soalnya ya guys. Nah, di sini ada sebuah bola konduktor pejal dengan jari-jari 10 cm diberi muatan total sebesar 2 mikrokolom. Berapakah besar medan listrik pada jarak 20 cm dari pusat bola? Nah, kita harus identifikasi dulu Q-nya tadi berapa? Q-nya tadi 2 mikrokolom, kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat mikrokolom. Lalu R nya tadi 2 cm, kita ubah ke meter jadi 0,2 meter. Lalu R nya berapa jaraknya? Jaraknya itu di 10 cm ya, jari-jarinya ada di 10 cm. Nah, jadi kita ubah ke meter karena cm. Kita ubah dari meter dari cm kita ubah ke meter jadi 0,1 meter. Nah, karena R kecil lebih besar dari R besar, titik yang ditinjau berada di luar bola. Untuk benda dengan simetri bola, hukum Gauss adalah metode yang paling efisien. Pertama, kita buat permukaan Gauss berbentuk bola dengan jari-jari R sama dengan 0,2 meter yang berpusat di bola konduktor. Seluruh muatan Q berada di dalam permukaan Gauss ini. Q dalam sama dengan Q. Rumusnya hukum Gauss itu ini tadi. Ya, ini. Nah, karena simetri bola, medan listrik E seragam di seluruh permukaan Gauss dan arahnya radial keluar. Karena simetri bola, medan listrik E akan seragam besarnya di setiap titik pada permukaan Gauss dan arahnya radial tegak lurus permukaan.
maka perkalian dot menjadi perkalian biasa dan E bisa keluar dari integralnya. Ini E sama dengan 4pi R kuadrat per S sama dengan Q sama dengan epsilon 0. Jadi kenapa kok bisa jadi kayak gitu? Ini ya, E sama dengan integral tertutup dA sama dengan E 4pi. Nah, melanjut kita tahu kalau K-nya itu tadi berapa? K-nya itu sama dengan 1/4pi epsilon 0. Jadi rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa medan listrik di luar konduktor bola sama dengan medan dari muatan titik yang terletak di pusatnya. Tinggal kita masukin aja rumusnya. Nah, ini jika kaki R kuadrat. Ini K, ini Q, ini R kuadratnya. Oke. K-nya tadi berapa? Karena K tetap jadi 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya berapa tadi? Q-nya 2 kali 10 pangkat 6. Nah, R-nya 0,2. Ya, tinggal masukin aja sama solusinya. Jadi ketemu 450.000 N per C. Kita ubah menjadi 4,5 coba menjadi 4,5 kali 10 pangkat 5 N per C. Jadi besar medan listrik pada jarak 20 cm dari pusat bola adalah 4,5 kali 10 pangkat 5 N per C. Oke guys, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, materi selanjutnya sudah ada potensial listrik dan kapasitansi. Nah, potensial listrik atau kita sebut sebagai V adalah besaran skalar yang mendeskripsikan energi potensial listrik per satuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. Beda potensial antara dua titik A dan B didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari A ke B dibagi dengan besar muatan tersebut. Nah, kurang lebih VBA sama dengan VB kurang VA sama dengan min integral batas atas B batas atas A E kali D L untuk sebuah muatan titik Q. Potensial listrik pada jarak R darinya adalah V sama dengan K I R. Oke guys. Nah, kapasitor adalah perangkat yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor umumnya terdiri dari konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik atau isolator. Nah, kapasitansi C adalah ukuran kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan. Didefinisikan sebagai perbandingan antara muatan Q yang tersimpan dalam konduktor dengan beda potensial V antara kedua konduktor, atau C sama dengan Q per V.
Nah, kapasitansinya bergantung pada geometri kapasitor. Contohnya, kalau kapasitor pelat sejajar, kapasitansinya C sama dengan epsilon 0 A per D. Energi yang tersimpan dalam kapasitor adalah U sama dengan 1/2 C V kuadrat. Jadi tergantung kapasitornya ya. Tergantung pada geometri kapasitornya guys. Jadi beda-beda antar rumusnya. Nah, lanjut ke poin yang kedua, itu ada kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama ada blitz kamera dan defibrillator alat pacu jantung. Nah, kapasitor menyimpan energi dalam jumlah besar dan melepaskannya dengan sangat cepat. Lalu yang kedua ada filter pada power supply dalam adaptor laptop atau charger laptop. Kapasitor digunakan untuk meratakan atau smoothing tegangan DC yang telah diubah dari tegangan AC sehingga outputnya stabil. Nah, jadi yang kalau ada casan laptop yang gede-gede, nah itu ya guys. Jadi kalau tiba-tiba jadi nggak tiba-tiba langsung lonjakan dayanya naik, jadi distabilin dulu, di smoothing. Nah, lalu ada layar sentuh kapasitif. Layar smartphone modern menggunakan jaringan kapasitor. Jika jari menyentuh layar, kapasitansi di area tersebut berubah dan lokasi sentuhan dapat dideteksi. Nah, itu yang aku bilang tadi sebelumnya. Nah, lalu ada rangkaian pewaktu atau timer. Kapasitor dapat digunakan bersama resistor untuk membuat rangkaian. Proses pengisian dan pengosongan memakan waktu tertentu yang menjadi dasar rangkaian pewaktu. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Sebuah kapasitor pelat sejajar memiliki luas pelat A sama dengan 100 cm kuadrat dan jarak antara pelat D sama dengan 1 mm. Kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Berapakah jumlah muatan yang tersimpan dalam kapasitor? Nah, kita harus identifikasi dulu nih. Tadi luas pelat A nya berapa? 100 cm. Nah, diubah ke satuan meter kubiknya, meter kuadrat. 100 meter diubah berapa? Jadi 0,01 meter kuadrat. Nah, terus D nya berapa tadi? Jarak antar platnya dikasih tadi 1 meter. Diubah ke satuan standar nasional ya, milimeter ke meter. Jadi 0,0001. Nah, tegangannya tadi berapa? Tegangannya di sini 12 volt. Jadi V-nya sama dengan 12 volt. Nah, tujuannya kita di sini mencari muatan Q. Untuk itu kita perlu tahu kapasitansi C-nya terlebih dahulu ya, guys. Nah, ini. Hitung langkah 1. Hitung kapasitansi C menggunakan rumus kapasitor pelat sejajar. C sama dengan epsilon 0 A per D. C sama dengan epsilon 0 tadi nih 8,85, A nya 0,01, D nya 0,001 M. Nah, kita tinggal masukin aja sebenarnya. Jadi ketemu C sama dengan 8,85 kali 10 pangkat minus 11 Faraday. Karena C nya sudah ketemu, kita tinggal masukin aja rumus Q nya. Q sama dengan C kali V. Q sama dengan C nya berapa tadi? Ini C nya 8,85 kali 10 pangkat minus 11, V nya tadi 12 volt. Nah, ketemu ini. Nah, kita tinggal hitung 100, hasilnya 106,2 kali 10 pangkat minus 11 C, atau kita bisa ubah menjadi 1,06 NC ya, nano kolom. Oke, jadi muatan yang tersimpan dalam kapasitor adalah sekitar 1,06 nano kolom ya guys ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, materi yang kelima itu ada arus searah atau kita bisa sebut arus DC. Nah, arus listrik atau I didefinisikan sebagai laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau penampang. Jika jumlah muatan Q mengalir dalam waktu T dan waktu, maka arus rata-rata adalah I sama dengan Q per T. Jadi I sama dengan Q per T. Nah, untuk arus yang berubah-ubah didefinisikan sebagai I sama dengan dQ per dt. I sama dengan dQ
per dt. Nah, satuan arus adalah ampere. Secara konvensional, arah arus listrik dianggap sebagai arah aliran muatan positif, yaitu potensial tinggi ke rendah, yang berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, hukum Ohm menyatakan bahwa arus yang mengalir melalui sebuah konduktor berbanding lurus dengan beda potensial tegangan V di antara ujung-ujungnya dan berbanding terbalik dengan hambatannya R. V sama dengan I kali R. R-nya itu resistansi atau hambatan. Ukuran kemampuan suatu bahan untuk menahan aliran arus listrik, resistor. Nah, hukum Kirchhoff juga digunakan untuk menganalisis rangkaian yang lebih kompleks. Hukum Kirchhoff 1, jumlah total arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah total arus yang keluar dari titik tersebut. Lalu hukum Kirchhoff 2, hukum loop, jumlah aljabar dari perubahan potensial GGL dan penurunan tegangan pada resistor dalam suatu lintasan tertutup loop adalah 0. Nah, dari materi ini kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, perangkat elektronik portable. Semua perangkat yang menggunakan baterai seperti smartphone, laptop, senter, dan mainan anak-anak berpotensi menggunakan arus searah DC. Sistem kelistrikan mobil, aki mobil menyediakan sumber tegangan DC untuk menyalakan mesin, lampu, radio, dan sistem elektronik lainnya. Lalu ada panel surya menghasilkan listrik dalam bentuk arus arah DC yang kemudian dapat digunakan langsung atau diubah menjadi AC dengan konverter ya. Lalu ada transportasi listrik, karena listrik dan tren seringkali menggunakan sumber daya DC dari rel ketiga atau kabel di atasnya. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada sebuah lampu senter menggunakan baterai 1,5 volt untuk menyediakan bohlam kecil yang memiliki hambatan 5 ohm. Berapakah besar arus yang mengalir melalui bohlam tersebut? Nah, kita analisis dulu. Tegangan di sini 1,5 volt, lalu hambatannya 5 ohm. Nah, tinggal kita masukin aja. Karena ini tinggal bolak-balik aja. Nih, karena di sini kita nggak tahu itu besar arus listrik yang mengalir, jadi I sama dengan V per R. V-nya nggak tahu, jadi V-nya tinggal masukin, jadi hasilnya ketemu. Jadi arus yang mengalir itu 0,3 ampere. Oke, cukup sederhana bukan? Ya. Nah, lanjut ke materi yang ke-6, yaitu ada gaya Lorentz magnet. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh muatan listrik yang bergerak dalam suatu medan magnet. Gaya ini berbeda dengan gaya listrik. Gaya medan magnet hanya bekerja pada muatan yang bergerak, dan arahnya selalu tegak lurus terhadap arah kecepatan muatan dan arah medan magnet. Besar gaya Lorentz atau F pada sebuah muatan Q yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B diberikan oleh perkalian silang. F sama dengan Q per Q buka kurung V kali B tutup kurung, dimana theta adalah sudut antar vektor kecepatan V dan medan magnet B. Arah gaya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Gini. Gaya Lorentz juga bekerja pada kawat berarus listrik. Karena arus adalah kumpulan muatan bergerak untuk kawat lurus panjang I yang dialiri arus di dalam medan magnet B, gaya Lorentz adalah F sama dengan I L kecil kali B besar. Nah, itu ya guys. Nah, pada poin yang kedua, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari itu ada motor listrik.
Prinsip dasar motor listrik adalah gaya Lorentz. Arus yang mengalir dalam kumparan di dalam medan magnet menghasilkan torsi, gaya putar yang memutar poros motor. Lalu ada speaker, pengarah suara, arus listrik yang berubah-ubah sinyal audio dialirkan ke kumparan yang terpasang pada closed speaker dan berada dalam medan magnet. Gaya Lorentz juga menyebabkan kumparan dan kerucut bergetar menghasilkan gelombang suara. Spektrometer massa. Alat ini menggunakan gaya Lorentz untuk memisahkan ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya, yang berguna dalam analisis kimia. Lalu ada kereta maglev, magnetic levitation. Meskipun lebih kompleks, prinsip gaya magnetik digunakan untuk mengangkat dan mendorong kereta tanpa menyentuh rel, mengurangi gesekan secara drastis. Ini kayaknya ada di Jepang nih, tanpa menyentuh rel. Ada Jepang, kalau nggak Cina tuh ada. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya. Sebuah elektron Q sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 C bergerak dengan kecepatan 2 kali 10 pangkat 5 ms ke arah timur. Elektron tersebut memasuki daerah dengan medan magnet sebesar 0,5 Tesla yang berarah ke arah utara. Tentukan besar dan arah gaya Lorentz yang dialami elektron. Nah, kita identifikasi dulu. Q-nya tadi berapa? Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19. V-nya 2 kali 10 pangkat 5 bergerak ke arah timur. B-nya tadi 0,5 Tesla dan bergerak ke arah utara. Arah kecepatan V dan medan magnet saling tegak lurus sehingga theta sama dengan 90 derajat dan sin 90 derajat sama dengan 1. Nah, besar gaya Lorentz-nya F sama dengan Q mutlak VB sin theta. F sama dengan Q-nya tadi berapa? 1,6. Ini ya, 1,6 ini. V-nya 2 kali 10. B-nya 0,5 sin 90. Sin theta-nya itu 90 derajat. Tinggal kita hitung, selesai ketemu ini. Sin 90 derajat tadi 1, tinggal 1. Lalu F-nya 1,6 kali 10 pangkat min 14 N. Nah, untuk menentukan arahnya kita harus menggunakan aturan tangan kanan. Arah kecepatan V timur, jari telunjuk. Arah medan utara. Maka arah gaya F untuk plus Q adalah ke atas, keluar bidang. Nah, gitu ya. Karena elektron bermuatan negatif, arah gayanya adalah kebalikan dari hasil aturan tangan kanan. Jadi arah gaya Lorentz yang dialami elektron adalah ke bawah masuk bidang, guys. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Kita lanjut ke materi yang ke-7. Materi ke-7 ini adalah hukum Biot-Savart. Nah, setelah Oersted menemukan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet, Jean-Baptiste Biot dan Felix Savart merumuskan sebuah hukum untuk menghitung medan magnet tersebut. Namanya hukum Biot-Savart. Nah, hukum ini digunakan untuk menentukan medan magnet atau B yang dihasilkan oleh sebuah elemen arus kecil IDL. Nah, elemen medan magnet atau DB yang dihasilkan oleh elemen arus IDL pada satu titik P yang berjarak R adalah DB sama dengan mikro 0/4pi I buka kurung DL kali R vektor tutup kurung per R kuadrat. Nah, di mana mikro 0 ini adalah permeabilitas ruang hampa. Untuk mendapatkan medan magnet total dari seluruh kawat, kita perlu mengintegralkan dB di sebuah panjang kawat. Beberapa hasil penting dari hukum ini: pertama, ada medan magnet pada jarak A dari kawat lurus sangat panjang. B sama dengan permeabilitas hampa I per 2 mikro A. Lalu ada medan magnet di pusat kawat melingkar berjari-jari R. B sama dengan
permeabilitas ruang hampa I/2R arah medan magnet ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, pada poin yang kedua, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari itu ada elektromagnet. Dengan melilitkan kawat menjadi kumparan atau solenoida dan mengalirinya dengan arus, kita dapat menciptakan medan magnet yang kuat. Elektromagnet digunakan dalam relay, bel listrik, kunci pintu magnetik, dan untuk mengangkat benda-benda logam berat di industri. Yang kedua ada desain sensorik magnetik. Sensor yang mendeteksi arus listrik seperti current clamp seringkali bekerja dengan mengukur medan magnet yang dihasilkan oleh arus tersebut berdasarkan prinsip Biot-Savart. Lalu yang ketiga ada peralatan medis atau MRI, Magnetic Resonance Imaging, menggunakan medan magnet yang sangat kuat yang dihasilkan oleh superkonduktor untuk membuat citra organ dalam tubuh. Desain kumparan superkonduktor ini didasarkan pada prinsip-prinsip dari hukum Biot-Savart. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Sebuah kawat lurus yang sangat panjang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere. Berapakah besar medan magnet pada sebuah titik yang berjarak 5 cm dari kawat tersebut? Nah, kita identifikasi dulu. Arus listriknya tadi ada 10 ampere. Lalu jarak dari kawatnya ada 5 cm, jadi diubah ke meter, 0,05 meter. Lalu ada permeabilitasnya 4. Permeabilitas ruang hampa itu 4B kali 10 pangkat min 7 ya guys ya. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya. B sama dengan permeabilitas I/2PA. Tinggal masukin aja permeabilitasnya berapa tadi? 4 kali 10 ini. Nah, I nya 10. Terus 2Pi 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 kali A nya 0,05. kayak gini, tinggal kita hitung kayak gini, nanti ketemu hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi besar medan magnet pada titik tersebut 4 kali 10 medan magnet. Nah, untuk arahnya akan melingkari kawat sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-8, itu ada hukum Ampere dan bahan magnet. Nah, hukum Ampere adalah cara lain untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik dan sangat efektif untuk kasus-kasus dengan simetri tinggi. Hukum ini juga menyatakan bahwa integral garis dari medan magnet B di sepanjang lintasan tertutup disebut lintasan Ampere sebanding dengan total arus I lingkup yang dilingkupi oleh lintasan tersebut. Integral tertutup B kali dl sama dengan permeabilitas ruang hampa I lingkup. Dengan hukum Ampere kita dapat mudah menentukan medan magnet untuk solenoida ideal. B sama dengan permeabilitas ruang hampa Ni, di mana N adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Jadi B sama dengan permeabilitas 0 I Ni. Ini enggak ada ya. Nah, gini ya guys. B permeabilitas ruang hampa Ni. Nah, N ini sebagai jumlah lilitan per satuan panjangnya. Lalu tadi ada solenoida, lalu sini ada toroida. Nah, toroida ini permeabilitas ruang hampa N besar I kecil per 2 PR, di mana N itu jumlah total lilitannya. Lalu bahan magnet juga diklarifikasikan berdasarkan responnya terhadap medan magnet luar. Yang pertama ada paramagnetik, sedikit ditarik oleh magnet, Km kurang lebih besar dari 1. Lalu yang kedua ada diamagnetik, sedikit ditolak oleh magnet, Km kurang dari 1. Lalu ada ferromagnetik, ditarik dengan sangat kuat oleh magnet, Km kurang lebih besar 1, seperti besi, nikel, dan kobalt. Nah, paramagnetik, diamagnetik, dan ferromagnetik ini ada contoh. Kalau di tabel periodik tuh ada kayak besi, nikel, dan kobalt itu untuk ferromagnetik. Nah, paramagnetik itu ada sendiri dan diamagnetik juga ada sendiri. Nah,
Poin yang kedua itu kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Soleonida dan toroida. Solenoida adalah komponen kunci dalam katup solenoid. Digunakan di mesin cuci, sistem irigasi, injektor bahan bakar mobil, dan sebagai induktor sirkuit elektronik. Toroida digunakan dalam transformator dan filter elektronik karena kemampuannya menahan medan magnet di dalam intinya, sehingga mengurangi intervensi. Kedua ada bahan ferromagnetik, menyimpan data, hard disk HDD, dan pita magnetik menggunakan bahan ferromagnetik untuk menyimpan data dalam bentuk pola magnetisasi. Inti transformator dan induktor besi bahan ferromagnetik digunakan sebagai inti untuk meningkatkan medan magnet secara signifikan, membuat transformator dan motor listrik jauh lebih efisien. Lalu ada magnet permanen, digunakan dalam speaker, mikrofon, motor DC kecil, dan sebagai hiasan kulkas. Nah, langsung aja kita ke contoh soalnya. Sebuah solenoida ideal memiliki panjang 20 cm dan terdiri dari 5000 lilitan. Jika solenoida dialiri arus sebesar 2 ampere, berapakah besar medan magnet di dalam solenoida? Kita identifikasi dulu. Nah, L-nya ini panjang dari solenoidanya ada 20 cm, jadi diubah ke meter jadi 0,2 meter. N itu jumlah lilitan ya, jumlah lilitan N-nya ada 5000 lilitan. Lalu ada arusnya I sama dengan 2 ampere. Lalu ada permeabilitas ruang sampahnya 4 pi kali 10⁻⁷. Nah, pertama kita hitung kerapan lilitan N-nya. Di N hitung jumlah lilitan persatuannya. Jadi N sama dengan N per L. N besarnya berapa? 500. L-nya berapa? 0,2. Jadi hasilnya 2500 lilitan per meter. Lalu kita gabungin sama rumus medan magnet di dalam soleonida. Nah, ini rumusnya dia nih. Kita gabung, combine, jadi begini. Ini berapa tadi? Ya, betul, 4 pi kali 10⁻⁷. Terus N-nya berapa? N kecilnya tadi 2500 kali 2. Nah, kita tinggal masukin, tinggal hitung, nanti ketemu 6,28 kali 10⁻³ Tesla. Nah, jadi besar medan magnet di dalam solenoida adalah 2 pi kali 10⁻³ T atau sekitar 6,28 mili Tesla. Nah, medan ini dianggap homogen, seragam di bagian tengah solenoida. Nah, kita lanjut ke soal ke materi yang nomor 9 ya guys. Materi 9 itu ada GGL, induksi, dan induktansi. Nah, hukum induksi Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnetik, flux itu ingat tadi kayak apa? Flux itu bentukannya kayak ini. Nah, ini flux ini namanya. Nah, perubahan flux magnetik terdapat pada waktu melalui suatu kumparan atau akan menginduksi gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan E untuk kumparan dengan N lilitan. Nah, tegangan sama dengan N, tegangan sama dengan min N D flux per dt. Oke, kita tulis saja. Kita hapus dulu. Hapus. Oke, kita tulis. Ini tegangan min N D flux per dt. Nah, ini kumparan dengan N lilitannya guys. Lalu tanda negatif juga. Nah, tanda negatif itu berasal dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arus induksi yang timbul akan menghasilkan medan magnet yang arahnya melawan perubahan flux, yang menyebabkan induktansi L adalah sifat suatu komponen induktor untuk menahan perubahan arus GGL. Induksi diri yang timbul dari tegangan sama dengan min L dI per dt. Energi yang tersimpan dalam induktor adalah U sama dengan 1/2 LI kuadrat. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi bersama. Perubahan arus di kumparan primer
Pengumparan primer menginduksi GGL di kumparan sekunder untuk transformator ideal. Berlaku hubungan tegangan 1 per tegangan 2 sama dengan N1 per N2. Nah, pada poin yang kedua, kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, itu ada generator listrik. Kalau prinsip kerjanya juga kumparan diputar dalam medan magnet, menyebabkan perubahan flux magnetik yang terus-menerus dan menghasilkan GGL. Lalu ada transformator, trafo, ada kompor induksi, ada kartu ATM karena dia membaca pita magnetik. Lalu ada metal detektor. Alat ini juga menghasilkan medan magnet yang berubah pita benda logam. Ketika benda logam lewat, ia menginduksi arus di logam tersebut yang kemudian menghasilkan medan magnetnya sendiri yang dideteksi oleh alat. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya. Sebuah kumparan dengan 100 detan diletakkan dalam medan magnet. Flux magnetik yang menembus kumparan berubah dari 5 kali 10 pangkat min 3 Wb menjadi 1 kali 10 pangkat min 3 Wb. Nah, dalam waktu 0,2 detik, berapa GGL rata yang diinduksi dalam kumparan? Nah, kita identifikasi dulu. Jumlah lilitan N-nya berapa? Ada 1000 lilitan. Flux magnetik awalnya ada 5 kali 10 pangkat Wb nih ya. Nih. Nah, lalu ada flux magnetik akhirnya. Nih. Berubah dari 5 kali 10 menjadi 1 kali 10. Nah, terus selang waktu perubahannya delta T 0,2 second nih, 0,2 detik ya. Nah, perubahan flux tadi delta flux sama dengan flux akhir dikurangi flux awal sama dengan flux akhirnya ini dikurangi sama ini. Jadi 1 kali 10 pangkat min 3 dikurangi 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan min 4 kali 10 pangkat min 3 Wb. Nah, kita pakai hukum induksi Faraday untuk GGL rata-ratanya. Jadi E sama dengan min N jadi menggunakan hukum induksi Faraday untuk GGL rata-ratanya ya. Jadi E sama dengan min N tadi namanya delta flux. Nah, delta T E sama dengan min 100 kali min 4 kali 10 pangkat min 3 Wb per 0,2 second. E sama dengan 100 kali 10 pangkat E sama dengan min 100 kali min 2 kali 10 pangkat min 2 V sama dengan E sama dengan plus 2 volt. Nah, tanda negatif ini, nah yang ini menunjukkan bahwa flux magnetiknya itu berkurang. Jadi kesimpulan dari hasil plus 2 volt itu, GGL rata-rata yang diinduksi dalam kumparan adalah 2 volt. Tanda positif menunjukkan bahwa arah GGL yang dihasilkan akan menciptakan arus yang mencoba menambah flux magnetik untuk melawan pengurangan yang terjadi. Ini sesuai dengan hukum Lenz. Oke guys, kita nyampe di materi terakhir, di materi ke-10. Materi ke-10 itu rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor R, induktor L, dan kapasitor C. Perilaku rangkaian ini sangat bergantung pada frekuensi sumber tegangan AC yang diberikan. Dalam rangkaian AC, resistor R sebagai resistor tegangan arus dan sefase, L sebagai induktor menghasilkan reaktansi induktif, XL sama dengan WL yang meningkatkan seiring frekuensi.
Nah, C-nya sebagai kapasitor menghasilkan reaktansi kapasitif. XC sama dengan 1/WC yang menurun seiring frekuensi. Arus pada kapasitor mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Hambatan total pada rangkaian RLC sering disebut impedensi atau Z, yang dihitung secara vektor. Z sama dengan R kuadrat tambah XL kurangi XC kuadrat. Jadi kayak gini, Z sama dengan akar R kuadrat tambah XL kurangi XC kuadrat. Nah, gini ya. Nah, resonansi terjadi ketika reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. XL sama dengan XC. Pada kondisi ini, impedensi rangkaian menjadi minimum, Z sama dengan R, sehingga arus mencapai nilai maksimum. Frekuensi resonansi adalah F0 sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, kita masuk pada poin yang kedua, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada tuner radio dan TV. Aplikasi ini paling klasik dari resonansi RLC. Dengan mengubah nilai kapasitansinya, kita dapat mengubah frekuensi resonansi rangkaian untuk menangkap sinyal dari stasiun radio atau TV untuk menolak frekuensi lainnya. Lalu ada filter frekuensi crossover pada speaker. Dalam sistem radio, rangkaian RLC digunakan sebagai filter untuk memisahkan sinyal audio menjadi frekuensi rendah atau bass, menengah, dan tinggi, lalu mengirimkannya ke unit speaker yang sesuai. Lanjut aja kita ke contoh soalnya. Itu ada sebuah rangkaian RLC seri memiliki resistor R sama dengan 30 ohm, induktor L sama dengan 60 mH, dan kapasitornya C sama dengan 100 mikro F. Rangkaian ini dihubungkan ke sumber tegangan AC dengan frekuensi 50 Hz. Hitunglah impedensi total rangkaian. Kita identifikasi dulu. Kita cari tahu berapa resistornya nih. R-nya berapa? 30 ohm. Kita tahu juga di sini ada induktor nih, induksinya L sama dengan 60 mH. Nah, kita ubah ke H. 60 kali 10 pangkat 3 H. Nah, kita tahu juga ada kapasitansinya, ada 100 mikro nih. Kita ubah ke F, 100 kali 10 pangkat 6 F. Lalu ada F, ada frekuensinya nih, ada 50 Hz. Nah, 50 Hz. Nah, kita hitung frekuensi sudutnya. W sama dengan 2pi, F sama dengan 2pi kali 50 sama dengan 100 pi rad per S atau 314 rad per second. Lalu karena W-nya udah ketemu, kita lanjut ke hitung reaktansi induktif XL-nya. XL sama dengan WL sama dengan 100 pi kali 60 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 6 pi ohm atau aja sama dengan 18,85 ohm. Nah, langkah ketiganya kita hitung reaktansi kapasitif XC-nya. XC sama dengan 1/WC sama dengan 1/100 kali 100 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1/0,01 mikro. 1/0,01 pi sama dengan 100 per pi ohm atau 31,83 ohm. Nah, langkah terakhirnya itu hitung impedensi total Z. Nah, sama kayak rumus ini, tinggal kita masukin aja. R-nya berapa tadi? 30. Terus XL sama XC-nya 18 sama 31. XL ini XC. Kita hitung nanti hasilnya ketemu 32, ketemu akar 1068,48 atau 32,69 ohm. Nah, jadi impedensi total dari rangkaian RLC tersebut adalah 32,69 ohm karena XC lebih besar dari XL. Nah, rangkaian ini bersifat kapasitif. Nah,
Untuk materinya mungkin cukup sekian karena ini sudah 10 materi dan saya sudah jelasin semua 3 poin lengkap. Ada penjelasan dasar, lalu ada penggunaan kehidupan dalam kelas sehari-hari, lalu ada satu contoh soal. Nah, dari ke 10 materi ini, mohon maaf jika ada yang salah. Kurang lebihnya terima kasih. Saya Raja Malik Caniago, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.